Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zayan Muhammad dengan NIM 24093081110004. Kelas 243A, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Tugas video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari dosen pengampu Bapak Adi SEMM dengan judul materi yaitu Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam era globalisasi, persaingan tidak hanya terbatas pada teknologi, modal, atau strategi pemasaran, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. SDM memegang peran penting dalam setiap organisasi karena mereka adalah kunci untuk mencapai kinerja maksimal. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM berperan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Adapun definisi MSDM, yaitu pertama definisi umum, individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Definisi MSDM menurut para ahli. Menurut Hasibuan pada tahun 2012 yaitu MSDM adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pentingnya MSDM dalam perusahaan. SDM adalah aset penting karena mereka adalah penggerak utama segala aktivitas mulai dari pekerja, pemeliharaan, produsen, hingga desainer sistem. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dibutuhkan agar organisasi bisa lebih kompetitif dan mampu menghadapi tantangan eksternal. Dan tanpa SDM yang dapat dimanfaatkan, tujuan organisasi tidak akan pernah tercapai. MSDM berperan dalam meningkatkan ketahanan atau resiliensi organisasi baik di tingkat individu, tim, maupun keseluruhan organisasi. Kualitas sumber daya manusia atau SDM sangat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran suatu organisasi. Fungsi utama MSDM menurut Sophie dan Fitria pada tahun 2012. Perencanaan, menyusun program kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian, mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, dan delegasi wewenang melalui badan organisasi. Pengarahan, memberi arahan kepada karyawan agar bekerja sama secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian, mengendalikan karyawan agar mematuhi peraturan dan bekerja sesuai rencana, termasuk mengawasi kehadiran dan kedisiplinan. Tujuan MSDM. Adapun tujuan MSDM menurut Kusway pada tahun 2002 yaitu pertama menyediakan masukan bagi manajemen terkait kebijakan sumber daya manusia. Kedua, mengimplementasikan dan menjaga kebijakan sumber daya manusia. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan strategi organisasi. Yang keempat, memberi dukungan kepada manajer lini. Yang kelima, menangani krisis dan situasi sulit antar pekerja. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar dan nilai organisasi. Menurut Schuler et al. Pada tahun 2011 yaitu pertama, meningkatkan tingkat produktivitas. Kedua, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga, memastikan organisasi memenuhi aspek hukum dan kepatuhan. Baik dari apa yang telah dibahas di atas, adapun kesimpulan untuk materi ini yaitu manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Karyawan bukan sekedar tenaga kerja, melainkan aset berharga yang perlu dikelola secara profesional. MSDM yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mengembangkan potensi individu. Pentingnya MSDM adalah kemampuannya dalam mengoptimalkan potensi tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya bawakan dengan judul materi pentingnya
manajemen sumber daya manusia. Saya Zayan Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.